Bang, ini bener Rumah Sakit Harapan Sejati. Serem juga ya. Driver ojek itu langsung nengok ke belakang dan jawab pendek. Iya bener mas, ini udah nyampe. Tapi udah gak ada harapan di sini. Sambil tersenyum, setengah bercanda, setengah serius. Candaannya kutanggapi dengan ketawa kecil, karena aku pikir garing banget bercandanya. Hati-hati mas, ntar gak bisa keluar lagi, katanya. Namaku Wisnu, 24 tahun, hobi eksplor tempat-tempat terbengkalai, bangunan tua, gedung-gedung peninggalan Belanda, dan semuanya demi konten. Suatu hari aku dikasih info dari teman tentang Rumah Sakit Harapan Sejati. Rumah sakit tua di pinggiran kota yang udah ditutup sejak tahun 2004. Alasannya, katanya sih banyak kasus malpraktik atau kebakaran gitulah. Tapi gak jelas, gak ada berita resminya. Beritanya simpang siur. Tapi ada satu berita atau gosip yang bikin merinding. Katanya ada perawat yang terjatuh dari lantai 2, terus meninggal dunia, dan hantunya mengganggu hampir semua pasien yang dirawat. Serem juga, pikirku. Aku datang sore hari, sekitar jam 5, pakai ojek online. Matahari masih ada, jadi aku agak santai, gak terlalu deg-degan. Semangat banget malah. Bangunannya besar, 2 lantai. Cat sudah mengelupas, jendela pecah, dan halamannya dipenuhi rumput-rumput tinggi. Tapi dari luar, aku bisa lihat ada lampu menyala di dalam salah satu kamar. Padahal tempat ini kan sudah gak dialiri listrik, pikirku. Setelah dapat izin dari pihak keamanan atau satpam yang berjaga, aku masuk dari samping. Bau obat dan karbol masih menempel. Kayak rumah sakit itu belum benar-benar mati. Aku mulai nyalain kamera, mulai rekam-rekam, ambil gambar lorong panjang, ruang IGD, kamar operasi yang penuh lumut. Sampai aku dengar suara langkah kaki, seperti suara sepatu perawat. Langkahnya terdengar agak cepat, seperti sedang sibuk. Kayak ada perawat yang lagi mondar-mandir. Tapi waktu aku balik badan, gak ada siapa-siapa. Aku hanya berpikir positif. Mungkin cuman suara buntut cicak yang lagi mengibaskan buntutnya di jendela atau pintu, hingga terdengar seperti langkah kaki. Sampai aku lihat satu hal yang bikin darahku turun. Tempat tidur pasien yang barusan kosong, kenapa sekarang ada orangnya? Cuma wajahnya ditutup kain putih. Apa itu jenazah yang lupa dikubur? Tapi kayaknya nggak mungkin. Kan rumah sakit ini terbengkalai dari tahun 2004. Apa ini cuma imajinasiku saja? Karena tempat ini sangat pengap. Tanpa pikir panjang, aku lari keluar. Tapi anehnya, setiap lorong yang kulewati, malah kayak muter-muter di situ aja. Karena capek, aku berhenti berlari dan stop di ruang perawat. Di situ ada tumpukan catatan pasien. Kertasnya tua, sobek-sobek. Tapi aku baca satu yang bikin merinding. Pasien nomor 27 masih diobservasi, belum ditemukan keluarganya. Sudah 3 minggu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tapi belum dinyatakan meninggal, alias koma. Tahun di atasnya, tahun 2003.
Apa ini jangan-jangan orang yang aku lihat tadi ya? Aku lempar kertas itu, dan tiba-tiba alarm kebakaran rumah sakit berbunyi sendiri. Lalu dekat situ, ada poli EKG yang sedang beraktivitas seperti biasa. Lalu ada suara mikrofon perawat memanggil, "Pasien dengan nomor 27, silakan masuk." Mendengar semua itu jantungku terasa mau copot. Padahal semua alat itu kan sudah dicabut bertahun-tahun yang lalu. Aku lari ke arah tangga, dan di sanalah aku lihat satu-satunya manusia yang hidup di tempat itu. Perawat. Ya, perawat. Rambutnya dicepol rapi, seragamnya kuning pudar, wajahnya pucat. Dia berdiri sambil bawa papan nama pasien. Waktu aku lewati dia cuma bilang, "Mas, jangan pulang dulu, kan belum diperiksa," sambil menertawakan aku dengan tertawa yang bikin aku merinding. Aku gak jawab, tidak aku hiraukan, cuma terus berlari sambil ngos-ngosan dengan jantung yang berdegup kencang, seperti mau copot. Akhirnya, begitu berhasil keluar dan sampai ke depan pagar rumah sakit itu, aku lihat kenapa sangat sepi dan gelap sekali. Aku lihat jam di HP, ternyata jam 2 pagi. Padahal aku masuk jam 5 sore. Hah? Aku terperangkap 10 jam. Terasa seperti baru setengah jam. Dan sesampainya di rumah, aku cek ulang semua rekaman tadi. Gak ada satupun rekaman yang jadi. Semua file di kameraku rusak. Tapi tunggu, aku jadi teringat satpam di depan pagar yang memberiku izin masuk tadi sore. Dia juga tidak ada di pos. Karena aku sempat bertemu dengan beberapa orang yang sedang duduk-duduk di dekat rumah sakit itu. Aku pun bertanya mengenai satpam tadi. Mereka bilang, tidak ada satupun satpam yang berjaga di rumah sakit itu beberapa tahun setelah terbengkalai. Mereka pun juga jadi kebingungan mendengar ceritaku.